Ada informasi untuk pemutakhiran data PTK untuk persiapan PPG. Nah, di sini bagi PTK bisa untuk mencek datanya melalui info GTK ataupun langsung ke operator Dapodik di masing-masing Satmikal. Di sini bagi PTK yang statusnya mencabang atau ada 2 Satmikal, harap bisa mengecek baik-baik data pada Dapodik. Khususnya operator untuk mengelola data harus dengan cermat. Apa saja yang harus diperhatikan, terutama yang statusnya ada 2 Satmikal, supaya datanya ini nanti valid pada info GTK. Simak terus video ini hingga selesai dan cermati terutama bagi status PTK-nya yang ada di non-Indo. Yuk, langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, di sini sudah di bulan Juni, sudah hampir setengah perjalanan untuk pendataan Dapodik di semester genap. Untuk cut off Dapodik semester genap ini nanti akan ada beberapa data yang akan diambil, mulai dari data peserta didik, PTK, dan juga data yang lainnya. Nah, untuk pemutakhiran Dapodik, terutama untuk operator, harap bisa cermati baik-baik mulai data peserta didiknya, terutama yang sudah diumumkan kelulusannya, bisa dimutakhirkan datanya dan diinput sesuai keadaan real yang ada. Kemudian ada satu informasi kembali, yaitu pemutakhiran data PTK, yang mana pemutakhiran data PTK ini terkait nantinya akan ada PPG di tahun 2024. Nah, untuk teman-teman, bagi PTK-nya baik ada di satuan pendidikan formal maupun non formal, ini harap diperhatikan karena satu aplikasi Dapodik ini berpengaruh walaupun statusnya adalah non-Indo. Bagi PTK yang saat ini sedang ada di 2 Satmikal, teman-teman harus bisa cek untuk kebenaran datanya linier atau sesuai tidak untuk penempatan jam mengajarnya. Kemudian status riwayat pendidikan karirnya ini harus bisa ditambahkan sesuai SK penugasan atau surat tugas mengajarnya. Bagi teman-teman operator bisa diinputkan di Dapodik pada riwayat jenjang karirnya atau status karir gurunya. Kemudian untuk teman-teman yang saat ini mengelola data PTK statusnya non-Indo atau pengimbas, jangan sampai nanti jamnya berlebih dari 40 jam. Karena apabila lebih dari 40 jam untuk total dari induk dan non-induknya nanti juga akan bermasalah. Ada ketentuan untuk pengimbas itu kurang jam dari 24 jam dan maksimal jam mengajar adalah 40 bagi satu guru. Jadi bagi PTK yang saat ini statusnya mengimbas ataupun diimbaskan untuk di non formal, ini bisa dicek lagi data Dapodiknya, jangan sampai nanti berlebih jam kemudian ada nanti PTK yang tidak linier sesuai kompetensi dari ijazah tersebut. Karena pemutakhiran data PTK ini nanti akan terlink pada info GTK untuk mengecek status kevalidan. Jadi bagi teman-teman operator khususnya yang ada status PTK, terutama ada PTK yang ASN, ada statusnya non-Indo, ini wajib diperhatikan untuk datanya. Karena walaupun statusnya non-Indo atau dia diimbaskan, dia harus benar-benar valid datanya. Jangan sampai beda kompetensi mapelnya sesuai ijazah dan linearitas status pendidikannya. Itu ya. Jadi bagi teman-teman operator bisa mulai dari sekarang mutakhirkan datanya. Dan ada pertanyaan, apabila ada PTK yang ada di 2 Satmikal, apakah bisa sama-samanya induk? Jawabannya teman-teman, akan merusak data PTK tersebut. Karena apa? Satu PTK harus memilih satu di mana dia menginduk dan yang lainnya bisa non-induk. Jangan sampai untuk penugasan ini sama-sama induk ya. Karena apa? Kalau ada double data yang induk, ini nanti akan bentrok untuk datanya. Dan statusnya dia akan memakai jam yang banyak dari satuan pendidikan tersebut.
apabila jamnya ini banyak yang dia non-induk tetapi statusnya dia penugasannya diindukkan, ini akan terbaca pada sistem yaitu satmikalnya, yaitu penugasan yang lebih banyak. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman, tertibkan data PTK, jangan sampai ada satu PTK double induk. Cek saja pada info GTK, nanti akan ada satmikal induk dan non-induk. Kemudian nanti cek kembali pada SIM GTK, itu nanti juga akan terlihat dia statusnya ada beberapa lembaga yang saat ini aktif di Dapodik. Pada SIM GTK itu sudah terlihat jelas pada pencarian GTK sebelum login ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman ini ingin mengetahui statusnya untuk diinduk maupun non-induk, itu bisa melewati SIM GTK-nya. Jadi bagi teman-teman, baik PTK maupun operator bisa mengelola data dengan baik, koordinasi dengan operator Dapodiknya supaya datanya benar-benar valid. Apabila tidak valid, bisa langsung konfirmasi untuk dimutakhirkan supaya bisa valid. Terutama jangan sampai untuk non-induk ini jamnya lebih dari 10 jam. Karena apa? Dari status jam yang diinduk saja nanti akan ada tugas tambahan yang sudah ditambahkan dan itu pun akan terhitung jamnya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan di sini teman-teman bisa paham. Jadi untuk status jangan sampai ada double induk. Kemudian jam tidak boleh lebih dari 40 jam dari total dari jam mengajar di satu lembaga maupun lebih. Kemudian linearitas bisa dimaksimalkan supaya sama dengan kompetensinya. Kemudian riwayat karir guru juga diupdate melalui SK penugasan atau SK tugas dari satuan pendidikan tersebut. Jadi 3 poin itu untuk pemutakhiran data dan untuk jam dan jadwalnya harus sesuai. Itu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan silakan tanya pada kolom komentar. Kita akan diskusi di sana. Dan bagi teman-teman yang ada di pendidikan non formal khususnya bisa maksimalkan datanya bagi PTK yang statusnya non-induk. Karena apa? Itu juga akan berpengaruh pada status PTK tersebut. Jadi walaupun non-induk, jangan sampai bermain data, apalagi tidak mengelola data dengan baik. Itu ya teman-teman catatannya. Terima kasih sudah menonton dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat untuk kita semuanya.